Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu pagi dalam kasih Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa orang dalam keadaan kesehatan, kekuatan, hidup yang penuh, bahkan mungkin dengan berkat yang surplus secara materi, sosial, dan yang lain-lain, saudara, dengan sumber dayanya itu potensi sekali untuk menolong orang lain, mengulurkan tangannya, membangkitkan yang lemah, dan seterusnya. Akan tetapi di minggu pagi hari ini, saudara, firman Tuhan berkata sesuatu yang tidak sama, tidak selalu seperti itu. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-20 sampai 21, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Satu kali ada orang yang sedang menguburkan mayat, dan ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan begitu mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Luar biasa, saudara, bahwa ternyata di tangan Tuhan bukan hanya orang sehat, orang dalam keadaan hidup yang penuh, yang potensial, bisa membangkitkan, mengulurkan tangannya, menolong orang lain, saudara, tetapi juga firman Tuhan berkata yang sudah menjadi tulang belulang sekalipun di dalam makam seperti jenazah almarhum Nabi Elisa, Tuhan pakai. Ketika ada gerombolan penjahat yang datang, padahal saat itu ada rombongan orang yang sedang mau menguburkan orang mati. Mereka takut karena ada gerombolan perampok. Akibatnya jenazah ini dilepas, sehingga kemudian jatuh, dan kemudian jenazah ini menyentuh tulang-tulang dari Nabi Elisa. Maka jenazah yang terkena tulang-tulang Elisa ini, saudara, dia bangkit. Sangat tidak umum, sangat luar biasa. Saudara bayangkan, orang yang hidup membangkitkan yang mati. Itu saja sudah luar biasa spektakuler, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia dan Elisa, di mana anak yang sudah meninggal dia telungkupi dan dia berdoa kepada Tuhan, anak itu hidup kembali. Yang hidup dijadikan Tuhan untuk menjadi alat menghidupkan yang mati. Tapi kali ini, saudara, firman Tuhan menyebutkan tentang sesuatu yang plus mujizat, yaitu yang sudah menjadi tulang belulang, tetapi Tuhan pakai membangkitkan orang yang sudah mati. Saudara, samar-samar ini menunjuk kepada karya juru selamat kita yang lebih daripada Elia dan Elisa. Oleh kematian Tuhan Yesus, maka kita diberi hidup dalam segala kemenangan dan kelimpahan, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kekudusan, hidup dengan segala pelepasan, pertolongan. Apalagi dengan kebangkitannya, dengan kematiannya saja di kayu salib, itu membawa kepada hidup kekal, apalagi kebangkitannya dari antara orang mati. Inilah berita di minggu pagi, di mana tulang-tulang Elisa hendaklah sampai kepada saudara-saudara sekalian, dan itu bayang-bayang dan isyarat untuk sampai kepada kematian dan kebangkitan Yesus yang menghidupkan kita. Mungkin di kiri kanan kita di tahun 2021 ini membuat banyak orang takut, habis akal, tamat, bahkan orang banyak yang kemudian putus asa, sudah mentok pikirnya. Saudara, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mentok. Tulang-tulang saja dijadikan alat untuk menghidupkan, apalagi kekuatan dan kebangkitan Tuhan. Ikuti doa saya, saudara. Tuhan, di minggu pagi ini kami percaya apa yang sudah Engkau firmankan, bukan hanya tulang-tulang Elisa, tetapi kematian dan kebangkitan-Mu menghidupkan dan membangkitkan kami di dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Apa yang terjadi di luar kehidupan kami, ada banyak hal yang menakutkan, bahkan orang berputus asa, tetapi di dalam Engkau selalu ada jalan keluar, hari depan yang penuh dengan pengharapan Engkau sudah sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, selamat minggu pagi, Tuhan memberkati.